Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Izinkanlah saya Amanatul Mutahharoh, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Manado, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya lakukan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran Bio IPAS ya pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Akan tetapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Adakah yang siap untuk memimpin berdoa? Oke, tolong dipimpin dulu ya Mbak. Oke kelas. Oke kelas, are you ready? Yes, we are. Let's pray together. Finish. Say salam to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih semangat dalam belajar, semuanya masih fokus untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya. Apakah ada yang berhalangan hadir hari ini? Tidak ya? Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita mulai Ibu pengen tanya, sudah makan siang apa belum? Sudah. Nggak ngantuk ya? Iya, oke, insya Allah mudah-mudahan hari ini pembelajarannya tidak bikin ngantuk ya, sehingga kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat? Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Profil Pelajar Pancasila sambil bertepuk tangan. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, ikuti yang ada di televisi. Lebih semangat lagi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan benar. Satu lagi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif, dan benar. kritis. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari materi yang sebelumnya ya. Tapi Ibu ingin tahu dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita terakhir kali itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Mbak Anita masih ingat kita belajar apa waktu itu? Pestisida alami. Oh iya, tentang pestisida alami. Ada lagi sebelah sini, Mbak Flora? Tentang pencemaran air. Oke, ada lagi? Tentang apa lagi? Ekosistem sudah apa belum? Sudah ya, tentang ekosistem, tentang tadi pembuatan pestisida. Kemudian waktu itu kita juga sudah belajar tentang pencemaran air. Nah, untuk hari ini kita masih akan mendiskusikan tentang pencemaran lingkungan ya, tapi fokusnya adalah di pencemaran
udara. Ya, sebelum kita lanjutkan, nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 5. Ibu mau minta tolong dibantu untuk membacakan tujuan pembelajarannya, ya. Boleh yang nomor 1, Mbak Sekar. Tujuannya yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan masalah pencemaran lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita dengan benar. Terima kasih. Yang kedua, Mbak Ica. Melalui kegiatan edukasi, diskusi, peserta didik dapat memprediksi dampak negatif pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Baik, nomor 3, Mbak Wida. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat melakukan penyelidikan ilmiah tentang solusi dari permasalahan pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan benar. Lanjut nomor 4, Mbak Kenia. Setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat menentukan solusi untuk mengatasi pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan tepat. Oke, nomor 5, Mbak Nisa. Ya, yang kelima yaitu melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan kegiatan untuk mengatasi pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan kreatif. Ya, baik, terima kasih yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 5. Yang pertama tadi tentang menemukan masalah pencemaran lingkungan sampai ke mengatasi pencemaran udara. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Akan tetapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal pretest terlebih dahulu. Kerjakan secara jujur ya. Oke, sudah terima soal semua ya? Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. 3 menit dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan lagi jawabannya. Ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, sudah habis, silahkan dikumpulkan. Silakan Mbak, sini, dikumpulkan ke depan. Gampang apa susah soalnya? Gampang, lumayan susah. Ya, namanya saja masih awal ya. Jadi wajar kalau ada yang mengalami kesulitan. Oke. Ya, oke. Terima kasih sudah mengerjakan pretest dengan baik. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu mau minta kalian memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Ya, silakan perhatikan dengan seksama, dengan cermat ya. Bila ada info yang penting atau yang menurut kalian perlu dicatat, silakan boleh dicatat ya. Untuk volume suaranya sudah bisa jelas ya tadi ya? Oke, duduknya boleh menghadap ke depan. Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Susenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Pencemaran akibat pembakaran sampah berkontribusi besar bagi kandungan PM2,5 yang merupakan partikel mikro di udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembakaran sampah ketika sampah itu dibakar tidak hanya menghasilkan PM2,5 tapi ada namanya dioksin furan, dan itu berbahaya sekali bagi khususnya pernapasan karena si PM2,5 ini bisa bertravel hingga ratusan kilometer. Ketika kita bakar sampah bisa jadi yang terdampak itu bukan di dekat kita, tapi pada saat nanti itu si PM2,5 jatuhnya di mana kita nggak tahu, tergantung arah anginnya dan kecepatan.
Pemerintah sebenarnya telah melarang perilaku membakar sampah karena dampak buruk yang ditimbulkan. Bahkan di beberapa lokasi, aksi membakar sampah justru mengakibatkan terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, aksi membakar sampah dilarang dan pelanggarnya diancam hukuman denda hingga pidana penjara. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membakar sampah perlu terus dilakukan agar masyarakat bisa lebih peduli dan tidak lagi membakar sampah mereka. Willy Johan, Angga Fidaison, Dai TV. Iya, tadi sudah dilihat videonya ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan permasalahan apa yang ada dalam video tersebut? Boleh tunjuk tangan. Oke, Mbak Flora. Coba sebutkan dengan lantang. Terutama di daerah Jakarta, 7 dari 10 masyarakat masih menggunakan cara membakar sampah tidak dipilah. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oke, Mbak Kesha, silakan. Ini permasalahan utama ini pembakaran sampah dikarenakan sampah yang menggunung, sehingga pembakaran sampah tersebut itu berkontribusi besar dalam proses pencemaran udara yang membawa senyawa dioksin yang dapat menyebabkan kanker. Solusinya dikatakan di video tadi dengan cara meminimalisir sampah dan dipilah sesuai jenis sampahnya. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Flora dan juga Mbak Keisha ya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi terkait video yang sudah ditampilkan? Sudah cukup? Oke, berarti tadi intinya dalam video itu disebutkan bahwa adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh apa? Iya, oleh pembakaran sampah ya. Menurut kalian ini tindakan yang benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Coba Ibu ingin tahu dari kelompok 1. Boleh nggak kita membakar sampah yang ada di rumah kita seperti pada video yang sudah ditampilkan? Siapa? Mbak Salvi atau Mbak Kenia? Mbak Kenia ya, coba. Tidak boleh, karena itu kan sampahnya belum dipilah, masih biasanya mengandung bahan kimia yang bisa mencemari udara juga, bisa merusak pernapasan juga. Baik, ada jawaban lain? Oh, Mbak Flora mau menambahkan lagi, silakan. Membakar sampah secara langsung ya Bu, itu tidak boleh karena asap yang ditimbulkan oleh sampah mengandung senyawa dioksin yang dapat menyebabkan penyakit terutama kanker dan pernafasan terutama paru-paru. Ya, bagus. Semuanya jawabannya bagus ya. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani menjawab. Nah, coba kita cek kembali ya. Betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa pencemaran di sekitar kita biasanya salah satu penyebabnya adalah dengan pembakaran sampah. Ngaku nggak kalian di rumah pernah membakar sampah? Ada yang pernah, ada yang tidak ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu sumber pencemaran udara ya, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan ya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada siang hari ini ya, terkait dengan permasalahan pencemaran udara. Selain disebabkan oleh pembakaran sampah, apakah ada penyebab lain dari pencemaran udara? Banyak. Apa saja? Boleh siapa yang berani membantu Ibu untuk menjawab? Mbak Zalwa. Ya. Ada berbagai macam penyebab terjadinya polusi udara, yaitu yang pertama merokok, ada juga erupsi gunung berapi, kemudian asap dari limbah pabrik atau industri. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi tadi disebutkan Mbak Zalwa ada asap rokok, kemudian apa lagi? Limbah pabrik, apa lagi? Transportasi. Kalian kalau berangkat naik bis atau naik motor kan pasti ada knalpotnya ya? Iya, belum lagi kalian membakar sampah. Kemudian belum lagi keluarga kita mungkin ada yang merokok, ya enggak? Iya, ada nggak di keluarga kalian yang merokok? Nah, itu menurut kalian menyebabkan polusi udara apa tidak? Iya. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang pencemaran udara meliputi
jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya, dampak bagi kesehatan, dan juga kita akan mencari solusinya. Ya, bagaimana caranya supaya nanti kita tidak terimbas dari polusi udara tersebut, ya. Oke. Ya, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Otomatis ini juga akan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti yang ada. Contoh biasanya yang paling membuat kita jengkel itu apa? Pagi-pagi kita baru nyuci baju, udah wangi dijemur, tahu-tahu ada tetangganya yang bakar sampah. Itu jadinya bajunya gimana? Iya, jadi bau sangit. Selain itu juga asapnya masuk ke rumah, sangat mengganggu kenyamanan kita saat beraktivitas di rumah. Ya, nah penyebabnya apa saja? Tadi Mbak Flora, Mbak Zalwa sudah menyebutkan ada yang alami, ada juga yang penyebabnya adalah karena kegiatan manusia. Yang alami contohnya apa tadi ya? Iya, gunung meletus ya, itu kan menyebabkan polusi udara. Kemudian kalau kegiatan manusia penyebabnya apa? Iya, pembakaran sampah, rokok, asap kendaraan dan sebagainya. Ya, boleh disimak dulu di depan bahwa kegiatan kita hari ini adalah silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, masih ingat anggota kelompoknya ya? Oke, ini kelompok berapa? Satu. Belakang? Belakang? Oke, depan? Empat. Oke, terima kasih sudah duduk berkelompok. Kemudian nanti Ibu akan membagikan link LKPD di grup WA ya. Silakan nanti kalian mengerjakan LKPD tersebut ya setelah Ibu bagikan linknya. Kemudian setelah itu kalian lakukan identifikasi penyebab permasalahan yang muncul pada LKPD. Ya, jadi di LKPD nanti ada video yang harus kalian amati, kalian identifikasi lagi permasalahannya apa, lakukan kajian literaturnya, kemudian rancanglah kegiatan praktikum, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah jelas untuk petunjuknya? Oke, kalau sudah Ibu akan bagikan dulu ya. Silakan dibuka HP-nya. Ya, nanti yang mengerjakan salah satu saja nggak apa-apa dalam satu kelompok ya. Yang lain membantu mendiskusikannya, membantu mencari literaturnya dan sebagainya. Oke, bisa apa enggak? Bisa ya, itu APD-nya. Jadi silahkan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit saja untuk mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD. Silakan, boleh didiskusikan bersama dengan teman satu kelompoknya. Bisa dibuka Mbak? Bisa ya, boleh dituliskan nama anggotanya terlebih dahulu. Nama anggota. Ya, kemudian kelas, jangan lupa. Ya, bisa Mbak Juli? Bisa ya, oke silakan, jangan lupa ditulis nama anggotanya. Oke, coba diperhatikan bersama-sama videonya berisi informasi apa? Sudah ya, untuk videonya sudah bisa dilihat, bisa lanjut ke permasalahannya. Berikutnya ditulis di situ. Ya, langsung dikerjakan di LKPD-nya saja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ada yang menulis di kertas, ada yang langsung mengetik di LKPD-nya. Oh ya, untuk yang dampak yang atas atau yang bawah itu ya?
Yang bawah ya. Kalau yang bawah? Enggak. Oh iya. Jadi kalau yang dampak bagi lingkungan berarti lingkungan secara umum ya. Masih umum, misalnya tentang kaitannya dengan kenyamanan hidup, kemudian terhadap hewan, terhadap tanaman seperti itu. Tapi kalau yang tabel bawahnya baru ya kesehatan manusia. Oke, jelas Mbak Kesya? Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa video yang bawah juga kalian buka terlebih dahulu ya untuk lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Oke, sudah selesai semua diskusinya ya? Oke, jadi tadi kalian sudah mendiskusikan beberapa permasalahan yang ada di LKPD, berikut juga dengan solusinya ya. Coba Ibu ingin tahu dulu sekilas, permasalahan apa yang ada tadi di LKPD yang sudah kalian kerjakan? Siapa yang berani menjawab? Flora, oke. Oke, dari video pertama di LKPD, mulai dari 10 tahun ke atas, salah satunya korban rokok adalah Bapak Zainuddin. Beliau adalah seorang perokok aktif. Dia divonis terkena kanker pita suara saat berumur 23 tahun dengan gejala tumbuhnya daging di antara pita suara. Dari peristiwa Bapak Zainuddin, kita belajar bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan tubuh. Oke, beri aplaus untuk Mbak Flora. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ya? Cukup? Berarti intinya adalah apa yang ada di video berkaitan dengan aktivitas merokok yang dapat menyebabkan pencemaran dan juga dapat mengganggu kesehatan ya. Nah, sekarang di LKPD tadi juga sudah ditampilkan video berkaitan dengan solusi ya. Siapa yang berani menyebutkan solusi apa yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara? Kelompok 1, ada yang sudah siap? Oke, solusinya kira-kira apa Mbak untuk permasalahan yang tadi sudah kalian jumpai di LKPD? Kita bisa menanam lebih banyak lagi tanaman yang bisa menyerap polutan udara. Kemudian kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Kemudian kita menggunakan produk yang ramah lingkungan. Beri aplaus untuk Mbak Cecil ya. Jadi tadi bagus jawabannya. Salah satu jawabannya adalah dengan menanam apa tadi Mbak? Memperbanyak tanaman di sekitar lingkungan rumah ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menuju ke kebun sekolah ya yang ada di lantai 4 atau rooftop untuk mencari tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan sebagai penyerap polutan ya, khususnya polutan yang ada di lingkungan rumah ya. Karena kalau misalnya pencemaran udara, asap rokok ini, yang disebabkan asap rokok ini kita cegah dengan cara kampanye dan sebagainya, pasti akan sulit ya, apalagi kalian sebagai seorang pelajar pasti akan mengalami banyak hambatan. Oleh karena itu di sini kita akan melakukan kegiatan pencegahan ataupun penanganan terhadap permasalahan pencemaran udara dengan hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menanam tanaman-tanaman penyerap polutan ya. Nah, sekarang silakan secara berkelompok kalian bisa menuju ke kebun sekolah untuk mencari tanaman itu ya. Ada nggak di lingkungan sekolah ini? Kamu cari, kemudian kalian tanam di pot dan media yang sudah disiapkan, kemudian nanti dipresentasikan kembali di dalam laboratorium. Sudah jelas instruksinya? Oke, waktu di atas untuk mengeksplor itu kurang lebih hanya 10 menit ya. Jadi silakan gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, silakan bisa menuju ke lantai 4. Oke, silakan dibawa alat tulisnya. Coba dicari, ada nggak di sini? Oh, ini aja kali sih. Nah, ya,
menyerap polutan yang ada di sampah? Bisa. Sudah Bu? Oke, silakan ditanam. Oke, baik. Nanti dibawa ke kelas untuk disosialisasikan ya. Oke, silakan ditanam di sana pakai banyak aja medianya. Oke, silakan kembali ke kelas, boleh? Oke, kita sudah kembali semua ke dalam ruangan ini ya. Iya, panas nggak tadi di luar? Lumayan ya, alhamdulillah sudah masuk kembali, sudah sejuk kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu yang berikutnya adalah presentasi. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah melakukan eksplorasi tadi di taman sekolah ya, kemudian sudah menghasilkan sesuatu, ini cantik-cantik sekali. Ibu minta salah satu kelompok untuk bisa maju terlebih dahulu mempresentasikan hasilnya. Kelompok mana nih yang sudah siap? Satu Ibu. Oke, kelompok 1 sudah siap. Silakan boleh maju ke depan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kenny Ramadhani, Saya Cecilia. saya Salvia, saya Widaryatri. Identifikasi permasalahan pada video tersebut yaitu dampak asap rokok terhadap pernafasan. Penyebabnya yaitu asap rokok, kendaraan, erupsi gunung berapi. Dampaknya yaitu mengganggu sistem pernafasan, mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Dampak rokok bagi kesehatan manusia yaitu menyebabkan kanker, infeksi saluran pernafasan, infeksi paru-paru. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi polusi udara ini yaitu menanam tanaman hijau, contohnya tanaman seperti lidah mertua. Sekian atau ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya Keiza Nurasana, izin bertanya, kenapa lidah mertua dapat dikatakan mampu untuk menyerap polutan udara? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung dijawab. Oke, silakan Mbak siapa? Kenia atau Mbak Cecil? Karena lidah mertua ini dapat menyerap gas CO2 dengan baik karena setiap helai daun tanaman lidah mertua terdapat senyawa aktif pigmen glikosid yaitu zat beracun. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Kesha lagi? Silakan. Permisi, tadi Kay mau tanya untuk dampak yang mengganggu estetika, itu contohnya seperti apa aja? Terima kasih. Ya, jadi dampak yang mengganggu estetika itu contohnya atau mungkin maksudnya bagaimana gitu ya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Maksud dari mengganggu estetika atau kenyamanan itu, contohnya di lingkungan sehari-hari itu, misalkan kita sedang menjemur pakaian, terus tetangga itu sedang membakar sampah, tentu saja udaranya itu masuk ke dalam rumah atau bisa mengganggu pakaian sedang kita jemur yang tadinya wangi menjadi bau asap. Cukup? Baik, dari kesimpulan presentasi kami yaitu dari video dan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa asap rokok merupakan salah satu penyebab polusi udara yang merugikan kesehatan, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan menanam tanaman air purifier, contohnya yaitu tanaman lidah mertua. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini tadi ya, ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya, bahwa yang pertama
Pencemaran udara bisa disebabkan oleh dua faktor. Satu faktor alam, yang kedua faktor manusia. Faktor alam tadi contohnya adalah gunung meletus. Kemudian faktor manusia banyak sekali ya, mulai dari asap kendaraan, pembakaran sampah, asap rokok dan sebagainya. Nah, ini contohnya penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Banyak sekali ya, dari nomor 1 sampai 9 ya. Polusi yang disebabkan asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, abu polutan gunung berapi dan sebagainya. Kemudian usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara sebetulnya banyak. Yang pertama contohnya bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Yang kedua melakukan penyaringan asap, khususnya ini untuk pabrik ya. Kamu punya pabrik nggak di rumah? Belum ya? Iya, dapur, punyanya dapur ya. Atau bisa juga dengan yang ketiga mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air misalnya. Kemudian membangun cerobong asap, mengurangi sistem transportasi. Jadi kalau naik ke sekolah pakai jalan kaki atau pakai sepeda misalnya ya. Tapi kalau rumahnya jauh ya terlambat jadinya ya. Tapi bisa dicoba ya. Dan yang keenam ini adalah memperbanyak tanaman hijau di daerah yang polusi udaranya tinggi. Nah, ini yang tadi sudah kalian lakukan. Ya, kalau kita mau melakukan yang poin 1 sampai poin 5 kan sulit. Ya, karena melibatkan banyak pihak. Tapi yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara adalah dengan memperbanyak tanaman di rumah kita, di lingkungan rumah kita atau di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, gampang atau tidak? Gampang ya. Di rumah kalian ada nggak tanaman-tanaman seperti itu? Ada. Lidah mertua? Ada nggak? Ada. Lidah buaya? Ada. Kemudian lili paris? Mungkin sebagian ada. Kemudian yang kelompok 2 itu tanaman apa ya? Sirih gading, itu banyak sekali yang menanam. Ya, jadi selain menambah estetika, rumah jadi semakin cantik, ternyata tanaman-tanaman itu juga mampu menyerap polutan di. Nah, dari kegiatan hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Mbak Sekar, coba disimpulkan. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita jadi tahu macam-macam kegiatan apa yang dapat menyebabkan polusi udara atau pencemaran udara, dan kegiatan apa yang dapat mengurangi pencemaran udara. Dan kita juga tahu tentang tanaman-tanaman yang dapat menyerap polutan di udara. Ya, bagus sekali kesimpulannya lengkap. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup ya? Ya, jadi dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kita jadi tahu penyebab pencemaran udara, kemudian dampaknya, ya, serta bagaimana cara mengatasi pencemaran udara, ya. Kemudian berikutnya, nah, dari yang sudah kalian lakukan tadi, ya, dari awal sampai akhir, apa saja yang sudah dikerjakan kalian? Apa saja? Coba Mbak Wida. Oke, untuk yang sudah dikerjakan hari ini, kita untuk pertama kita diskusi terlebih dahulu, terus praktek untuk menanam tanaman yang bisa untuk mengurangi polusi udara. Terus juga tadi udah ada yang presentasi. Seperti itu. Presentasi dari hasil praktikum ya. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Wida. Oke, apakah ada yang belum kalian kerjakan? Semua kelompok sudah mengerjakan semua ya? Oke, apakah kendala yang kalian jumpai pada saat tadi melakukan diskusi maupun praktik di taman sekolah? Ada nggak kendalanya? Oke, Mbak Kesya lagi. Oke, lebih ke praktik mencari tanamannya. Mungkin kalau kita nggak tahu bentukannya seperti apa akan lebih kesusahan gitu. Jadi harus tahu fotonya seperti apa dulu baru kita mencari. Jadi kesulitan pada saat mencari jenis tanamannya ya.
Ya, jadi mungkin kalau kalian tadi kesulitan mengalami jenis tanamannya, seharusnya tadi kamu sudah cari literasi dulu. Ya, mencari literatur dulu, tanamannya apa saja, bentuknya apa saja, bentuknya yang seperti apa. Ya, karena mungkin tadi kita cepat-cepat begitu ya, jadinya agak kesulitan pada saat mengidentifikasi tanaman seperti apa yang bisa digunakan sebagai penyerap udara, polusi udara. Ya, ada lagi kendalanya? Untuk LKPD-nya bisa diakses ya? Oke, berarti kendalanya hanya itu, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi tanaman, ya. Oke, kita adakan post-test terlebih dahulu ya, untuk mengetahui sejauh mana tadi kalian sudah belajar dengan baik atau belum. Sudah menerima soalnya? Sudah? Kalau sudah jangan lupa nama dan kelas diisikan. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ya oke, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, silakan kalian pelajari tentang materi pencemaran tanah. Ya, pencemaran air sudah minggu sebelumnya ya, dan kali ini pencemaran udara. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan pencemaran tanah. Silakan dipelajari dulu di rumah. Coba perhatikan ke depan. Tadi kita sudah belajar tentang pencemaran udara. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran, ayo jaga bumi kita. Ya, kalau bukan kita, siapa? Siapa lagi ya? Jadi pencemaran udara itu tadi kalian sudah tahu penyebab utamanya adalah manusia. Oleh karena itu coba kita kurangi, coba kita hindari, dan coba kita cegah. Ya, kita jaga bumi kita karena ini juga tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya adalah telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sejak zaman dahulu pun ya sudah tahu bahwa bumi kita pasti akan dirusak oleh manusia. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama bumi kita supaya bumi kita tetap sehat, tetap terjaga sehingga akan mendukung proses kehidupan manusia menjadi semakin baik ya. Demikian, terima kasih. Sebelum diakhiri, silakan salah satu bisa memimpin doa. Jangan lupa ditutup dengan yel-yel ya. Oke, silakan Mbak Flora. Oke, class, are you ready? Yes, we are. Let's pray together. Finish. Say salam to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Kartek 2? Mantap. Kartek 2? Istimewa. Kartek 2? Yes.